Halo semuanya, selamat datang lagi di program live. Kayaknya aku hampir 1 atau 2 bulanan ke belakang itu kan nggak ngadain live lagi, dan ini baru ngadain live lagi gitu. Ada something yang mungkin aku belum bisa ceritain, sehingga aku merasa program live ini perlu aku tunda terlebih dahulu. Nah sekarang kayaknya kita akan datang lagi di program live di mana aku bareng temanku akan bahas tentang karakter dari chemistry itu sendiri. Chemistry adalah kimia ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi kita akan bahas juga accept tapi belum. Halo Mister. Hai. Ini Kok kelihatan Mister nggak aku ada gambarnya sih? nggak tahu kenapa dia kayak Mister nggak ada abu-abu. gambarnya? Hah? Hitam. Mister nggak ada gambarnya hitam. Maksudnya layarnya hitam semua gitu loh. Tapi aku bisa kelihatan sih Kak. Bentar, aku screenshotin. Emang kayak gitu kayaknya, nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa ini kameranya Kak. Mungkin emang gitu kali ya. Coba dari Kayak ulang deh. emang gitu dia nggak apa, nggak tahu sih, coba lagi ya. Coba. Karakter dari sekarang ya, udah bisa. Ya, aman, 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 aman. Oke, aman, Sir. Halo? Kenapa, Sir? Ih, Bakal putus-putus lagi. Sir, nggak kedengeran tahu suaranya. Serius. ada daftar lalu. Daftar kelihatan heran ya? Tapi suara Mister putus-putus. Wifi-nya mungkin. Ya udah dicoba aja, nggak apa-apa. Wifi katanya Hah? Ih, suara Mister serius putus-putus banget. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Nggak ada suaranya, Sar. coba dipastikan. Oke, oke, aku pakai data bentar. Iya ya, dia effort banget loh. Oke, aku udah pakai data nih, Sar. Aman nggak jaringan aku? Tuh Lebih kan, bagus kata Bang Ipan juga. suara put. Suara Mister yang putus-putus. Bagus sih lumayan. Masih belum, Sar. Serius. Gimana dong? Aku udah pakai data tahu. Aku udah pakai data. Tapi suara Mister Sony masih putus-putus. Halo. Sedih. Sekarang Coba cek. Oke. sekarang Aman sih, aman, aman. Effort banget beneran. kayaknya Dina buat tuh. Iya, Bang Ilham.
Nggak ada suaranya, Sar. Dia, Nggak dia dan ada suara. Oh, sedih sekali. Suaranya putus-putus, Sar. Suara Mister. la 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 la. Udah bagus. Oke, udah bagus. Oke, cut. Beneran kayak gini nanti lagi. Udah. Gimana Bang Ilham? Putus juga? Bang Ilham kayaknya lagi di jalan deh. Tadi story-nya lagi di kereta. Mau kemana, Bang? Dia lagi mau orang. Kenapa? Dia mau lagi ngelamar anak orang. Alhamdulillah. Selamat ya Bang Ilham. Selamat ya, Bang. Semoga Allah mudahkan. Oke, Sir. Ready? Gimana kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah, baik, Sir. Sir sendiri gimana kabarnya nih? Kalau dilihat dari wajah-wajahnya lagi happy-happy aja nih. Mana ada happy? Tuh dibilang fitnah. Fitnah apa fitnah nih, Bang? Bener lagi nanti, diam-diam. Tahu bener apa enggak? Tetap kata lamar tuh. Makanya Grogi ada Bang Ilham. Bang Ilham bisa keluar dulu nggak sih? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. dia sholat duha dulu. Oke, kita lanjut tentang ini ngomong. Oke. Nggak ada suaranya, Sar. Tidak ada suaranya. Serius. Jaringan Mr. Sony deh. Ya nggak tahu ya, ini udah maksimal pakai wifi pun juga kayak gitu. Gimana dong? Udah bagus, udah bagus. Ini sih bagus, cuman tadi masih putus-putus. Oke deh, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke, jurusan kimia ya, halaman kimia juga. Iya. Nggak ada suaranya. Aduh, Tanya deh sama yang nonton, sama Bang Ilham. Nggak ada suaranya tahu, serius. Putus-putus banget. Pengalaman selama ngambil jurusan kimia. Sebelumnya, halo, terima kasih semuanya yang udah join di live session kita kali ini. Sebentar. Oke. Nama aku Dina Aprilia, aku alumni S1 Kimia dari Universitas Lambung Mangkurat, lokasinya ada di Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aku asal Tangerang, kemudian merantau jauh ke luar Pulau Jawa, yaitu ke Pulau Kalimantan. Kalau ditanya tentang pengalaman kuliah di kimia ya, Mr. Sony, aku mau intro dulu nih, mau bridging dulu bagaimana cara aku untuk mendapatkan
perguruan tinggi negeri di jurusan kimia. Untuk pertama-tama tuh awalnya aku tuh maunya arsitektur di ITERA waktu itu. Kemudian lewat jalur undangan, waktu itu namanya masih SNMPTN, gagal dan aku merasa aku tersisa satu kesempatan lagi untuk bisa kuliah di negeri. Kemudian di jalur tes tulis yaitu SBMPTN, aku putar otak bagaimana cara aku bisa kuliah di negeri dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Kemudian aku belajar lewat buku Wangsit namanya, Wangsit Education, terbitan anak-anak ITB, dan kebetulan aku nggak bimbel ya, karena waktu itu ya hanya bisa cukup untuk belajar lewat buku aja. Kemudian di belakang buku Wangsit itu ada tulisan, di belakang buku itu ada tulisan kuota dari masing program studi di masing-masing universitas. Kemudian aku melirik ke Universitas Lambung Mangkurat. Nah, aku sempat cari tahu juga apakah memiliki kesempatan untuk anak perempuan dari luar daerah Kalimantan untuk bisa diterima di perguruan tinggi tersebut yang ternama di daerah Kalimantan. Bahkan di daerah Kalimantan Selatan itu sendiri. Kemudian aku apply jurusan fisika, kimia, dan juga teknologi pangan. Untuk kimia aku taruh di bagian pertama, dan untuk tesnya waktu itu zaman aku tuh masih wilayah-wilayah ya. Jadi karena aku full ngambil di Universitas Lambung Mangkurat yang ada di Kalimantan Selatan, lokasi tes aku tuh ada 3, daerah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa Timur. Dan kebetulan yang paling deket sama aku nih Jawa Timur. Dan lokasi tesnya itu di Malang, Universitas Negeri Malang. Ya. Pada waktu itu langsung cus pergi ke Malang, ikut ujian yang sekarang namanya UTBK kalau nggak salah, SBMPTN. Dan qadarullahnya alhamdulillah ternyata aku keterima di jurusan kimia. Terus malah jadi kuliah kimia, salah jurusan. Aku pribadi enggak, karena selain aku suka bidang seni, aku suka juga bidang eksakta kayak hitung-hitungan gitu, fisika, matematika, dan juga kimia. Aman. Terus ya ini Sursani ada Bang Ilham semua. Coba tanya pendidikan Terus kamu. lanjut ya. Lanjut mengenai kimia itu sendiri, banyak sekali ilmu-ilmu di kimia murni yang dipelajari, mulai dari kimia koloid, kimia mineral, kimia batu bara, analisis air dan udara, kimia lingkungan, sampai dipelajari terkait kimia bahan alam. Itu benar-benar ilmu kimia itu luas banget. Bahkan kita di semester pertama sama kedua itu bukan cuma belajar tentang kimia aja, tapi fisika juga kita pelajari, biologi juga kita pelajari. Jadi benar-benar luas banget gitu, Mister. Oke, kedengar mobile host. Enggak, kedengeran. Sar, suaranya nggak kedengeran, putus-putus. Oke. Masih Oke, tantangan di kimia ya. Mungkin karena ilmunya saking luasnya, dan skripsi aku tentang kimia bahan alam. Tantangannya pada saat aku skripsi sih. Skripsi itu benar-benar yang tadinya aku tidak tertarik dengan bahan alam, kemudian punya kesempatan ternyata dari magang ke penelitian skripsi itu di apa ya, dikasih akses untuk akselerasi gitu, langsung penelitian di BRIN. Yang tadinya aku nggak tahu, itu adalah challenging banget buat aku, tantangan buat aku bagaimana aku memahami tentang bahan alam yang notabene-nya menjurus ke kimia organik. Itu menurut aku tuh kimia organik ilmu yang cukup sulit kalau di ilmu kimia.
Dan itu aku pelajari dengan beberapa bulan dengan bantuan teman-teman yang emang expert di bidang organik dan juga bahan alam, dan alhamdulillah akhirnya aku bisa menyelesaikan penelitian itu dengan baik gitu, Sir. Ini harus diketik terus ya, Sir ya? Oke, pernah begadang buat laporan, pernah banget, Sar. Dan itu benar-benar yang namanya mata panda, begadang bareng sama temen-temen tuh udah aku lewatin semuanya gitu, mulai dari semester 1 sampai semester 6 ya kalau di program studi aku, karena kita tuh kayak sudah disetting supaya lulus 3,5 tahun, yaitu 7 semester. Selama 6 semester itu mengikuti praktikum yang ada di kampus. Misalkan praktikumnya sore, kemudian ngumpulin laporannya besok atau lusa, dan otomatis kita harus begadang tuh. Ada momen-momen begadang sama teman-teman untuk menyelesaikan laporan. Karena ada yang tulis tangan, itu kan bener-bener makan energi banget ya, daripada yang via ketik gitu ya, via ya diketik di laptop atau di PC gitu. Itu sih, Sar. Oke, apakah emang dari SMA udah suka kimia? Ceritain satu motivasi kamu yakin buat ngambil jurusan ini. Oke, dari SMA itu aku lebih suka seni ya. Di SMA bahkan untuk ikut OSN kimia itu belum, kecuali di SMP. Kalau SMP emang sukanya fisika dan juga kimia. Kemudian di SMA aku lebih dominan untuk ikut kegiatan seni, kayak ikut lomba melukis, pembacaan puisi, ikut lomba FLS 2N waktu itu tingkat SMA, tingkat kabupaten kota kalau nggak salah. Terus karena memang pengennya arsitek dan plan B-nya adalah ilmu-ilmu eksakta, nah itulah kenapa aku yakin untuk masuk kimia, karena alasan yang konkret adalah aku suka ilmu-ilmu eksakta gitu, yang hitung-hitungan gitu, Sir. Oke. Oke, Sir. Mantap. Karena emang menurut aku sendiri hitung-hitungan tuh seru banget gitu loh. Bener-bener mind blowing banget. Bahasa kasarnya otak kita jadi kepake. Kalau perhitungan enggak, Bang Ilham, enggak. Cuman suka belajar terkait ilmu-ilmu yang bau-baunya hitung-hitungan gitu. Kalau perhitungan enggak kok, Bang. Oke, pernah ngalamin burnout nggak di bidang ini? Pernah banget, terutama ada salah satu mata kuliah itu kimia komputasi kalau nggak salah. Dan itu bukan aku banget. Aku pribadi susah untuk menerima materi tersebut gitu. Hanya satu matkul itu aja. Kemudian solusi yang aku berikan untuk diri aku sendiri adalah aku harus belajar sama teman-teman yang memang paham terkait materi itu, yang expert di bidang itu gitu. Dan akhirnya cara penyelesaiannya adalah dari diri aku sendiri. Kalau aku punya keinginan untuk belajar, pasti aku bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu, Sir. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah aja sih, Sir? Dina suka diurus atau diurus? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mister nggak boleh gitu, Mister. Selain dari kuliah juga pernah ikut organisasi nggak selama kuliah, atau ngapain aja selama kuliah? Oke, jadi selama kuliah aku ikut beberapa organisasi. Yang pertama organisasi seni ya, namanya Sains Gusto Opera. Aku di sana sekitar
1,5 tahun di UKM Seni tersebut. Kemudian aku ikut himpunan mahasiswa kimia yang ada di program studi. Yang pertama aku jadi permagangan divisi kaderisasi, yang kedua jadi anggota divisi kaderisasi, dan ketiga alhamdulillah aku sempat menjabat sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa kimia, Sar. Jadi menurut aku tidak ada batasan untuk kita mengeksplor diri kita dan mengikuti beberapa organisasi, karena kalau kita lihat sisi baiknya pasti ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil terkait misalkan kepemimpinan, cara kita mengkritisi sesuatu, cara kita berpendapat dan memberikan solusi atas permasalahan, seperti itu, Sir. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bilang aku mah jadi anak yang kupu-kupu aja deh, kuliah pulang, takutnya kalau ikut organisasi bakal mengganggu aktivitas atau akademik kita nih. Tapi hal tersebut bisa aku patahkan setelah aku bisa melewati kegiatan-kegiatan yang ada di UKM-UKM yang aku ikuti itu, Sar. Gitu. Lebih sulit kimia komputasi. Bagaimana cara aku mengelola waktu di organisasi dan kuliah ketika ngambil jurusan eksak? Oke, sebenarnya ini problem yang ada diri sendiri aku sih. Bagaimana cara kita manajemen waktu, manajemen diri juga. Yang pertama, aku lihat dari urgensinya. Aku selalu bikin to-do list setiap harinya. Acara apa, event apa yang harus aku dahulukan. Misalkan, besok kita harus mengumpulkan laporan. Terus malam ini aku ada rapat di organisasi. Untuk solusinya, kemarin ini benar-benar ada case seperti ini ya, dan aku berusaha untuk profesional karena di case seperti itu aku menjabat sebagai wakil ketua himpunan, dan kebetulan aku mendahulukan organisasiku, dan setelah rapat aku menyelesaikan laporan atau tugas-tugas yang ada di akademiku. Karena menurutku ketika kita sudah memilih sesuatu, itu adalah tanggung jawab untuk kita selesaikan dengan baik gitu, Sar. Nggak mau gitu. Apa ya, merendah untuk meroket. Astagfirullahaladzim, Mister, gak boleh gitu. Ini kayaknya sekongkol nih sama Bang Ilham nih. Gak boleh gitu. Aku malu lagi. Astagfirullahaladzim. Mungkin ya betul, diam adalah emas gitu. Karena aku tipe orang yang nggak mau berekspresi lebih. Aku lebih suka aksi sih. Tuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau sharing sama aku, ngobrol sama aku, pasti aku jadi orang yang paling bawel sangat menanggapi gitu. Tapi kalau misalkan sekedar ngobrol basa-basi, hal-hal yang menurut aku tidak terlalu urgensi atau tidak terlalu penting, ya aku bakal jadi orang yang mungkin pendiam, kalian pandang, atau apatis gitu. Kecuali teman-teman aku yang emang udah paham sama aku nih gitu. Ada hal-hal random pasti aku omongin gitu. Aduh, kalian tuh kenapa sih? Sumpah. Iya. Jadi awkward banget loh, Sar. Lanjut, Sar. Halo Kak Fahmi, alhamdulillah ada Kak Fahmi, ya Allah. Kak Fahmi, help me, tolongin aku di sini. Oke.
aku suka nih pertanyaannya terkait karir yang ada di bidang kimia. Yang pertama, ini luas banget, kita bisa kerja di bidang FMCG atau manufaktur seperti PT Indofood, Mayora, kemudian Tiga Kelinci, terus Orang Tua Group atau yang biasa disebut disingkat OT, kemudian bisa di bidang jasa lingkungan seperti Green Lab yang ada di Jogja, terus PT Inti Surya Laboratorium yang ada di BSD Tangerang, kemudian di bidang batu bara ada Sukovindo, ada Bukit Asam, ada Adaro yang terkenal gitu. Terus selain itu ada bidang mineral kayak Pamjaya dan lain-lain. Terus selain itu di bidang kementerian ada bidang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM, terus Pertamina, BPOM, dan lain-lain. Kemudian di bidang pendidikan kita bisa menjadi seorang guru, tutor, terus tutor private, tutor bimbel, terus abis itu bisa jadi seorang dosen dan hingga peneliti ya. Kemudian ada beberapa temanku juga lulusan kimia yang bisa bekerja di bank gitu. Jadi benar-benar ilmu kimia tuh luas gitu, Sar. Presentasi kesulitan mendapatkan pekerjaan khusus jurusan ini adalah presentasi kesulitan mendapatkan pekerjaan khusus. Oke, presentasi kesulitan ya. Sebenarnya bidang kimia ini salah satu bidang yang mungkin urgensi dan dibutuhkan di Indonesia gitu. Karena ruang lingkupnya adalah terkait lingkungan, ketahanan pangan yang membantu untuk Indonesia merealisasikan SDGs ya pada tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang itu besar. Jadi tergantung urgensinya juga sih. Banyak banget lab lingkungan yang membutuhkan tenaga lab, tenaga analis data juga yang ada di office-nya gitu, Sir. Jadi kalau dibilang persentase kesulitannya dari 1/10, 7/10 sih, Sir. Seperti itu. Nah, pernah banget pas pertama-tama orang-orang atau teman-teman aku tuh tahu bahwa aku keterima di kimia. Oke, dia nanti bisa jadi spesialis pembuat bom ya. Dan itu kalau dibilang kocaknya sebenarnya mereka tuh cuma bercanda ya, Ser ya. Cuman ya ada ilmu-ilmu kimia yang emang menjelaskan cara membuat biofuel, bom dan sebagainya seperti itu. Tapi tujuan teman-teman aku cuma bercanda doang kalau hal tersebut. Gitu, Sar. Skill apa yang relate dengan karir kimia ke depannya? Pertama, analisis data. Analisis data ini dibutuhkan banget karena sebagai chemistryan atau sebagai laboran, hal tersebut benar-benar sangat dibutuhkan. Ketika kita sudah menguji suatu sampel, kemudian kita mendapatkan data mentahannya, hal tersebut harus kita olah menggunakan rumus-rumus yang memang sudah ditentukan dalam pengujian tersebut. Misalkan dalam pengujian kadar antioksidan menggunakan metode A gitu. Nah, metode A ini memiliki ketetapan rumus untuk menghasilkan data yang memang valid, bahwa misalkan dari sampel lidah buaya atau bahan lalam lainnya menghasilkan data sekian, dan itu sebagai ambang batas apakah sampel ini terbilang baik sebagai antioksidan atau tidak, seperti itu, Sar. Kalau yang udah aku lakuin sejauh ini berdasarkan pengalaman skripsi, penilaian skripsi dan juga pengalaman kerja kemarin. Kalau pengalaman kerja kebetulan aku berada di bidang ilmu lingkungan ya, yang notabene-nya kita menguji kelayakan lingkungan mulai dari airnya itu ada air limbah domestik, air limbah industri, air minum, air sungai, air danau, air laut, banyak banget. Kemudian kita juga menguji tentang emisi kendaraan solar, emisi kendaraan bensin, terus emisi cerobong yang ada di suatu perusahaan gitu. Terus
Terus setelah itu ada beberapa pengujian juga di lab tempat aku kerja kayak kebisingan ambien itu kebisingan yang ada di luar tempat kerja, kebisingan LK yang ada di dalam ruangan kerja, terus ada uji pencahayaan. Jadi setiap kantor, office pasti sudah melalui pengujian terkait kebisingan dan juga pencahayaannya. Karena supaya pekerja-pekerja tersebut kesehatan matanya tetap terjaga seperti itu, Sir. Masih nggak ada ya suara. Oke, udah kedengeran, Sir. Suaranya, Sir, aman. Kalinya nggak ada lagi, Mas Bang. Ya apa-apa. Sekarang ada. Ceritain tentang dunia laboratorium dong. Mungkin pernah misalnya kayak ngalamin sesuatu, sorry kita bilang dulu pernah ya, salah mengecerkan asam sulfat atau apa mungkin yang pernah terjadi ya, menurut kita diceritain ke teman-teman sana yang pengen ngambil jurusan kimia, di mana ada do's and don'ts yang dilakukan di laboratorium. Oke. Dalam dunia laboratorium, yang pertama kita dianjurkan untuk menggunakan APD yang lengkap, terutama sarung latex dan juga jas lab, itu yang utama. Kemudian dalam pengalaman aku selama aku riset di Badan Riset Inovasi Nasional BRIN yang terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 2021 lalu, dan itu ada beberapa cerita. Yang pertama aku mau cerita tentang kesulitan kali ya, tantangan dan juga kesulitan. Yang pertama, tantangannya adalah pada saat 2021 itu masih dalam kondisi COVID. Dan sebelumnya instrumen yang aku gunakan di universitas itu sangat terbatas. Langsung magang di sana dan riset penelitian skripsi di sana, ketemu instrumen baru, dan itu bener-bener kita harus dituntun dari awal dulu sama yang namanya riset asisten dari peneliti. Itu yang pertama. Kedua, ada momen dimana aku pribadi memecahkan alat laboratorium seperti buret gitu. Kita tahu harga alat-alat kimia, gelas-gelas kimia, bahan instrumen kimia itu tidak murah ya, Sir ya, gitu. Karena Sir juga dari pendidikan kimia pasti sedikit banyaknya tahulah tentang harga-harga dari alat-alat gelas yang ada di laboratorium kimia gitu. Nah, pada saat itu aku menggantikan alat tersebut, gelas kimia tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Dan koreksi untuk diri aku sendiri adalah saat bekerja di laboratorium kita harus memiliki ketelitian dan juga hati-hati yang tinggi gitu, Sir, supaya tidak terjadi case-case seperti itu lagi. Itu dalam penelitiannya itu sendiri, contohnya pada saat aku menguji protein menggunakan instrumen ELISA Rider. Itu yang pertama, aku baru pertama kali menggunakan instrumen tersebut. Aku masih ya abu-abu lah, ngawang bahasanya. Terus dibantu sama riset asistennya juga gitu. Dan menemukan beberapa instrumen yang seperti pipet tetes yang sampai 0,05 ml gitulah, yang disebutnya 5 mikroliter gitu. Itu bener-bener tantangan buat aku bagaimana cara aku menyesuaikan diri menggunakan instrumen-instrumen yang baru aku temukan itu. Gitu, Sir. Kalau Mister sendiri, karena Mister dari pendidikan kimia, ada momen nggak ketika Mister masuk laboratorium gitu? Ada sih dulu tuh ada. Kita sama kawan gitu, cuman kita nggak yang mecahin alat tuh, enggak sih. Paling kalau mecahin lebih banyaknya mecahin pipet tetes ya. Pipet tetes tuh dianggap lebih murah ya, jadi nggak ganti. Betul, Cuman betul. kalau apa yang gelas-gelas tuh enggak sih, nggak ada. Tapi mungkin senior apa atau ada kayaknya ada, cuma aku nggak tahu karena kita nggak ada sistem mekanisme buat gitu ya. Nah, jadi sejauh ini yang kupahami ya, sepengetahuan aku nggak ada. Terus ya benar, paling kita harus hati-hati kayak di biuret dan sebagainya, itu yang rasa kalau misalnya biuret ataupun apa yang lain tuh dipecahin itu bakalan perlu ganti karena kan dia mahal ya. Itu tapi seru banget di laboratorium kimia itu karena kita bereksperimen, kita pernah
membuat sebuah pertunjukan dari juga, dan itu aku mikir gimana caranya pertunjukan itu berhasil. Kita harus selalu pakai masker kemana-mana, jadi apa masker, karena ya kayak kita tahu ya ada zat kimia di luar sana itu yang itu ternyata bersifat adiktif, racun gitu, bersifat racun, maka kita bisa lindungi kita gitu. Dan juga cara cara mencium itu, misalnya kayak gini, mencium kayak yang sampel yang udah kita itu kan enggak gitu kan, jadi kan dia harus caranya kayak harus gini aja gitu kan. Iya, betul betul betul. Di laboratorium. Lalu orang karena ada yang bilang juga ya dari laboratoriannya juga bilang aku kalau kita di laboratorium itu harus hati-hati karena ada zat, apalagi masuk ke ruang zat, ya, ada yang ruang zat yang bersifat ruang zat cair dan ada ruang zat padat, itu tuh harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati itu kita mohon maaf dikategorikan kita papat dengan zat tersebut. Saya misalnya wow sampai segitunya gitu, jadi karena kan ada zat tersebut apa ya kita bilang itu kayak semacam memancarkan apa aku lupa namanya, kayak sinar gitu yang bisa merusak ovarium, apa merusak bagian kewanitaan yang dalam itu dari bagian dalamnya ya kayak gitu. Dan itu yang menurut aku kayak super mengetahui hal itu yang aku pelajari sampai sekarang juga punya prinsip. Ya. Satu lagi bisa, ada beberapa orang bahkan laki-laki sendiri yang bicara bahwa kenapa perempuan lebih dominan suka masuk ke jurusan kimia, apalagi yang notabene-nya di dalam lab bertemu dengan larutan-larutan kimia yang mungkin berbahaya untuk tubuh. Karena ada beberapa buku juga menjelaskan dan beberapa orang juga menceritakan bahwa jika anak perempuan masuk lab itu katanya ya bahasa kasarnya adalah nggak bisa mandul, susah untuk melahirkan, seperti itu, Sir. Itu sebenarnya benar nggak menurut pandangan Mister? Aku belum menemukan jurnal yang pasti untuk itu, tapi itu menurut aku kayak bisa jadi aja bisa jadi kan iyanya, atau tapi persentase buat itu beneran terjadi nggak sih, aku kurang tahu ya. Tapi kan yang kita pelajarin selama di kampus, kita tahu bahwanya ada namanya zat tersebut juga memancarkan sinar, zat tersebut berbahaya atau adiktif, zat tersebut memancarkan sinar apa dan sebagainya yang mengganggu konsentrasi atau mengganggu kinerja dari tubuh kita, itu ada, bahkan ya itu yang waspadain gitu. Makanya kita harus APD lengkap gitu kan, harus pakai sarung tangan juga, bahkan ada yang pakai facial yang itu untuk mengurangi, karena emang di laboratorium itu nggak sembarang kita megangnya, karena harus ada yang dilakukan. Contoh kecil aja kayak NaOH itu, mungkin bagi orang di luar sana wah NaOH itu yang kayak butiran-butiran kayak kacang atom gitu kan, yang kecil-kecil gitu kayak camper. Dan bagi orang awam yang belum tahu hal itu ya mungkin misalnya dia megang aja gitu kan, padahal sebenarnya nggak boleh dipegang pakai tangan telanjang karena itu NaOH itu bersifat apa ya, kayak semacam bisa menyebabkan gatal gitu kalau kita megangnya secara. Nah, hal ini yang perlu perlu dipertimbangkan ketika kita masuk ke dalam laboratorium. Apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Itu yang harus diwanti-wanti. Dan perspektif yang kayak aku mikir dulu juga, kan kalau misalnya kita nuliskan sebuah rumus kimia atau formulir kimia, itu tuh sangat mudah nih. Kan dulu tuliskan lewat kertas gitu. Terus, oh ini reaksinya seperti ini. Oh ini, padahal sebenarnya mekanisme reaksi itu kalau secara prakteknya itu nggak sesimpel itu. Padahal mereka perlu ada hal-hal lain ya, kenapa mereka bisa mendapatkan hal itu. Itu sih yang aku pelajarin, dan yang sesimpel yang kita buat nggak memungkinkan bahwasanya reaksi itu simpel sebenarnya ketika dipraktikkan di laboratorium. Setuju. Memang berbahaya tidaknya sebenarnya bagaimana cara kita berlaboratorium yang baik. Hal ini juga disampaikan
dari beberapa pelatihan dan juga training yang udah aku ikutin, yaitu Good Laboratory Practice. Bagaimana cara kita berlaboratorium dengan baik, cara kita sampling sampel dengan baik, cara kita menganalisa sampel yang baik, cara kita menganalisis data yang baik, cara kita melakukan pengujian yang baik sampai menghasilkan data dan hasil akhir juga yang baik. Itu dalam berlaboratorium sudah dijelaskan, ada acuannya melalui beberapa materi yang ada di dalam Good Laboratory Practice. Itu yang aku ikuti training sih. Kemudian untuk jurusan kimia ini sebenarnya luas banget ya Sar ya, kalau dalam dunia kerja, misalkan dari dunia manufaktur, FMCG seperti yang udah tadi aku jelaskan, seperti Mayora, Indofood gitu. Nah, jurusan kimia ini ranahnya bisa menjadi seorang analis yang emang melakukan analisis sampel gitu. Kemudian R&D ya, dalam pengembangan produknya, misalkan di PT Cimory, dia kan mengeluarkan Cimory drink yogurt itu ada ya rasa almond. Kemudian tugas dari R&D itu sendiri adalah bagaimana bisa menciptakan atau menghadirkan produk baru dengan rasa yang berbeda. Dan mungkin selanjutnya adalah bisa menciptakan rasa kayak green tea gitu-gitu. Itu tugas peran kimia di dalam dunia R&D di FMCG. Kemudian bisa juga menjadi seorang quality control atau quality assurance ya. Quality control yang notabene-nya adalah bertanggung jawab melakukan pengontrolan produk dari yang bahan baku menjadi produk akhir. Misalkan di PT Indofood Fortuna Makmur ya, karena ini berdasarkan pengalaman kerja juga, menjadi seorang quality control, produknya adalah ciki kentang yang ada rasanya, misalkan seperti barbecue. Nah, kita lakukan pengujian dan juga pengontrolan seperti dari kadar airnya, bagaimana suatu perusahaan bisa menghasilkan produk dengan kadar air di bawah 8%. Karena dalam ketahanan pangan, sesuai Badan Riset juga, ada beberapa jurnal dan juga buku yang aku baca, untuk makanan kadar airnya tidak boleh lebih dari 8%, karena akan mempengaruhi jangka simpan dari makanan tersebut. Mungkin bisa basi dan ketahanan pangannya tidak lebih dari 1 bulan, seperti itu. Itu ranah di quality control dan juga quality assurance. Bagaimana cara kita sebagai saintis muda di bidang quality itu dapat meloloskan suatu produk bahwa produk ini sudah layak untuk kita keluarkan dari perusahaan ke konsumen kita gitu. Dan harapannya bisa meminimalisir adanya kesalahan ketika sudah berada di konsumen, kemudian dilakukan tarik produk gitu. Itu ada beberapa case di suatu perusahaan juga yang tarik produk karena kelolosan dari bidang quality control dan quality assurance itu sendiri gitu. Kemudian untuk menunjang pekerjaan ke FMCG juga sesuai yang udah aku jelaskan tadi, selain mengikuti training Good Laboratory Practice, ada juga yang namanya Good Manufacturing Practice. Bagaimana cara kita mengolah suatu bahan baku menjadi suatu bahan jadi dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Banyak banget pelatihan dan juga training materi-materi untuk menunjang pekerjaan yang ada di bidang manufacturing gitu. Kemudian di bidang ilmu lingkungan ya, karena notabene ilmu lingkungan adalah tentang air, udara, emisi gitu-gitu. Dan ini pengalaman aku pribadi kerja di bidang ilmu lingkungan. Ada beberapa case suatu perusahaan yang emang menguji air limbah industrinya ini. Aku mau kasih tahu dulu kalau air limbah industri ini adalah air limbah buangan dari perusahaan yang memang memproduksi seperti tekstil gitu. Seluruh PT sih. Tapi yang memang benar-benar riskan adalah seperti tekstil gitu, makanan dan juga minuman. Emang bahan-bahan kimianya ini berbahaya jika langsung dibuang ke sungai atau ke badan air seperti sungai dan juga laut gitu. Makanya ada beberapa proses di masing-masing PT itu namanya IPAL. Bagaimana air buangan dari produksi itu kita olah sehingga ketika sudah dikeluarkan ke badan air seperti sungai sudah aman. Karena di beberapa daerah tempat tinggalku ada satu sungai namanya Sungai Cisadane yang masih digunakan oleh warga sekitar. Dan beberapa waktu lalu juga aku sama bapakku ditemenin ya untuk visit terkait
berapa banyak sih kepala keluarga yang masih menggunakan air sungai tersebut untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk MCK, mandi cuci kakus gitu. Apalagi ketika air tersebut tuh dimasak menjadi air minum, itu kan sangat berbahaya ya. Dan data yang aku peroleh saat aku visit kemarin adalah banyak sekali di atas 100 kepala keluarga desa tersebut yang masih menggunakan air tersebut untuk mandi cuci kakus. Itu adalah worry ya. Aku worry banget kalau hal tersebut masih terus berlanjut. Itu ranah di bidang ilmu lingkungan sebagai seorang chemistryan atau analis lah, bisa disebut analis. Kemudian kalau misalkan di bidang air limbah domestik, ini sama ya. Air limbah domestik adalah air buangan dari air rumah tangga, terus hotel, kayak penginapan, villa, terus taman rekreasi, dan semacamnya bangunan-bangunan yang di luar dari PT gitu. Nah, misalkan dari perumahan, pasti ada momen di mana masing-masing kepala keluarga mencuci baju itu menggunakan deterjen, dan deterjennya ini mengeluarkan air buangan yang berbahaya bagi masyarakat yang masih menggunakan air tersebut. Itu untuk ranah di air limbah domestik, Sir. Mungkin ada beberapa acuan juga ya dalam dunia bidang ilmu lingkungan, terutama terkait ISO 17025 tahun 2018. Bagaimana cara kita berlaboratorium yang baik, bagaimana menjelaskan, bagaimana menciptakan lab yang andal dan menghasilkan data yang valid. Itu sih menurut aku ranah-ranah pekerjaan di masing-masing bidang, terutama bidang ilmu lingkungan yang udah aku lewatkan kemarin saat bekerja gitu, Sir. Sejauh ini kerja di bagian bahan alam atau lingkungan, Sir. Kalau bahan alam kebetulan cuma penelitian skripsinya aja. Kalau untuk kerja kemarin sempat di FMCG juga, di Indofood, dan kemudian di bidang ilmu lingkungan gitu. Nah, di bidang ilmu lingkungan ini aku di bagian TC, Technical Control. Bagaimana tugas aku pribadi adalah mengoreksi data hasil analis bisa kita keluarkan ke pelanggan itu sudah valid. Dan misalkan ada kerancuan, itu adalah tugas tanggung jawab yang ada di bidangku. Bagaimana caranya kita mengeluarkan data tersebut itu masih tidak melebihi baku mutu. Jadi rules-nya itu seperti ini. Misalkan PT Mr. Son ini mau menguji air limbah industrinya ke PT tempat aku bekerja. Kita mengirimkan tim sampling untuk mengambil sampel ke PT Mr. Misalkan besoknya nih, oke, sampelnya sudah diambil, kita naikkan ke tim analis. Tim analis menganalisis sampel tersebut, kemudian didapatkan data mentahannya. Kemudian data mentahannya ini kita naikkan ke bagian tempat aku bekerja nih, tempat namanya technical control. Nah, di bagian technical kalian parah banget semua, bukan aku grogi. Iya, sumpah. Tadi sampai mana ya? Oh ya, di bagian technical control di bidang posisi aku tempat aku bekerja kemarin adalah bagaimana cara aku dan teman-temanku, rekan-rekan kerjaku bisa mengoreksi bahwa data dari anak-anak analis dari sampel tersebut tidak melebihi ambang batas dari baku mutu dari suatu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan air limbah domestik menggunakan regulasi 68 tahun 2016. Ada beberapa parameter seperti pH, seperti TSS, COD, BOD. Bagaimana cara kita untuk mengoreksi bahwa hasil dari analis terkait sampel dari PT atau air limbah perumahan tersebut itu bisa absah. Karena ketika data tersebut tidak absah, yang kena adalah PT tersebut, karena setiap 1 tahun sekali dari Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan audit ke masing-masing PT. Jika ada beberapa PT yang mungkin menghasilkan data yang melebihi ambang batas baku mutu dari suatu regulasi, itu akan dicabut legalitasnya, sehingga tidak bisa untuk beroperasi terlebih dahulu sampai
PT tersebut memiliki mungkin IPAL, sehingga air limbah yang dikeluarkan ke badan air itu tidak membahayakan masyarakat sekitar. Seperti itu, Sir. Kenapa aku jadi diomongin? Marah banget. Iya benar loh, itu hal yang kita tuh di luar ekspektasi ya. Waktu itu Bang Ilham tiba-tiba dia kayak, kamu udah IG-nya Gina, Gina yang di pojok kiri ya, aku bilang gitu kan. Coba satu kayak ya udah nih follow IG-nya, salah follow, and then wow, ternyata kegiatannya banyak banget ya. Sim, kalian itu bener-bener ya. Tapi bisa loh, Din, maksud aku tuh kayak sekarang kan banyak banget kegiatan-kegiatan internasional yang bisa Dina ikutin, apalagi Dina udah pernah di bagian environment juga. Jadi di SDG kan ada tuh di bagian environmentnya kan. Jadi bisa masuk ke sana dan bisa mengikuti beberapa kesempatan gitu. Buat apa ya? Bisa jadi misal conference atau seminar seminar hasil penemuan Dina dan sebagainya. That's good. Kalian bisa bisa jadi saran aku buat, karena aku ngeliat dari tadi kayak oh ternyata pengalaman kamu di dunia sangat-sangat banyak. Oke, Sir, sebelumnya mungkin aku cuma bisa sampai jam 2 aja karena aku harus bekerja Oh untuk iya, menafkahi diriku sendiri. iya makanya apakah mau dinafkahi kata Bang Ilham, ditanya tuh sama Bang Ilham, gimana Bang Ilham ya, kita di kereta. Abang hati-hati di jalan. Fitnah akhir zaman kata dia. Ya baik, terakhir pertanyaan terakhir ya, karena udah mau jam 2. Pertanyaan terakhirnya adalah pesan buat di luar sana yang pengen ngambil jurusan kimia itu seperti apa dari kita kak, monggo. Apa, Sir, boleh minta tolong diulangi nggak? Pesan terakhir, pesan-pesan buat mereka yang mengambil jurusan kimia. Oke, oke. Mungkin ilmu eksakta seperti kimia dan juga fisika, matematika juga, dan apa ya, dan ilmu eksakta lainnya gitu. Banyak banget dihindari oleh banyak orang. Jangan takut kalau emang kita suka dengan bidang tersebut, kenapa tidak gitu. Kita juga harus lihat bagaimana prospek pekerjaan kedepannya, karena secara realistisnya adalah kita kuliah untuk menunjang pekerjaan kita supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan lebih bagus gitu, bahasa kasar ya gitu. Itu sih kalau kita hidup yang realistis saja lah. Kita butuh uang, kita butuh pekerjaan yang emang gajinya di apa ya, yang sesuai keinginan kita misalkan, atau secara kasarnya sih anak-anak yang berpendidikan tinggi sama yang misalkan belum memiliki kesempatan untuk kuliah itu, secara kasarnya ada beberapa perusahaan juga sangat membedakan itu. Jadi itu sebagai tameng buat diri kita sendiri aja. Tapi balik lagi, masalah takdir dan juga rezeki kayak Allah yang ngatur. Itu sih, Sir. Jadi jangan takut untuk melangkah, jangan insecure duluan bahwa iya aku nggak bisa ilmu eksakta, iya aku takut sama bidang ini, nanti ketemu mata kuliah ini dan aku takutnya nggak bisa menyelesaikan kuliah itu dengan baik. Itu sih, jangan takut untuk melangkah, dan jangan lupa untuk persiapkan diri kalian jika kalian ingin mengejar sesuatu yang besar. Niat dan juga tekad kalian juga harus besar gitu, harus seimbang gitu, Sir. Mantap diskusinya ya, di setelah diskusi juga kita ada pengalaman juga terkait dengan ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi amal jariah ya. Maaf Dina kalau banyak bridgingnya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, biar boring juga. Makasih banget buat Mr. Sony yang udah mewadahi aku buat sharing-sharing. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi lagi, mungkin sebaliknya kali ya, aku yang mengundang Mr. Sony untuk menjelaskan suatu hal, misalkan tentang boleh. scholarship atau sejenisnya gitu ya. Belum Gitu. Ya, nanti kita bicarakan belakang layar ya, dan terima kasih juga sekali lagi, dan
Sehat-sehat selalu, sampai jumpa di next selanjutnya untuk di diskusi ya. Oke, yang penting jangan duduk di depan terus diem-diem aja. Astagfirullahaladzim Bang Ilham, benar-benar sumpah. Oke. Udah guys, makasih banyak ya. Aku harus pergi bekerja nih Ya. sampai jam 9 malam. Ya. Dah, see you. Terima kasih.